Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani fasafahatani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu. Yang sama-sama kita muliakan sahibul hajat, Ibu Hajjah Fatimah sekeluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberkahi hartanya dan keluarganya, dan juga ditambah lagi hartanya untuk ibadah umroh lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena di siang hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semuanya. Dan wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ustadzul Al-Kiram, Ustadz Ruzadi, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya untuk dakwah, diberkahi keluarganya, dan juga seluruh dakwah beliau mudah-mudahan tambah lagi semangat untuk kehidupan di akhirat. Dan juga para ustaz-ustaz yang di sini semuanya mohon izin dan mohon maaf saya tidak menyebutkannya karena begitu banyak ustaz-ustaz yang di depan kita. Saya doakan mudah-mudahan semuanya ustaz yang ada di sini diberikan ilmu yang manfaat, diberikan kesehatan keafiatan, dan juga semangat di dalam dakwahnya. Dan juga bapak ibu semua yang hadir di dalam acara halal bil halal ini akan semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bil halal itu merupakan amalan yang sangat dipuji dan dimuliakan di dalam agama Islam kita. Kenapa? Karena dengan halal bihalal adalah kesempatan untuk saling memaafkan, menghalalkan satu dengan yang lain. Bahkan halal bihalal ini itu sesungguhnya dianjurkan. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'a, silaturahimlah kalian kepada orang yang sudah terputus dalam hubungan keluarga. Mungkin sudah sebulan, 2 bulan, setahun, maka adakan silaturahim dengan cara apa? Dengan halal bihalal seperti Ibu Hajjah Fatimah ini mengadakan halal bihalal ini karena tidak sempat untuk mendatangi satu demi satu, sehingga karena beliau ini ada keberkahan di dalam rezekinya. Mudah diundang aja deh, biar nanti saling memaafkannya di rumah ini. Masya Allah. Dan juga di siang hari ini di samping halal bihalal juga bersyukur atas keluarga yang baru pulang dari umroh. Maka syukur itu wajib syukur alaina, wajib bersyukur karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk umroh. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa haji. Amin. Mau haji enggak tuh? Keluarganya mau haji, gak usah nunggu 30 tahun, langsung berangkat tahun ini sama saya juga bisa. Gak usah nunggu sampai 10-20 tahun, enggak. Saya memberangkatkan haji langsung berangkat. Dan juga umroh juga tiap bulan, insya Allah setelah nanti haji yang selesai Agustus saya akan membawa umroh insya Allah. Orang yang umrohnya itu betul-betul umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al-umratul mabrurah
ayyakuna khairan mimma qablahu. Umrah yang mabrurah, yaitu tandanya setelah umrah tambah baik lagi, setelah umrah tambah rajin lagi, setelah umrah tambah dekatnya kepada Allah, tambah hari, tambah taat, tambah hari, tambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang baru pulang umrah atau yang sudah lama, kita sama-sama tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah taat kepada Allah, tambah hari tambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak ada balas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu, masya Allah, di acara sekarang ini cukup lengkap dan keberkahan di rumah ini luar biasa. Kenapa? Dibacakan Yasin, kalamullah, nur kalamullah, cahaya firman Allah ada di dalam rumah ini. Disabdakan hadis, disampaikan yaitu Maulid Nabi, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya nur Muhammad ada di dalam rumah ini. Masya Allah, komplit. Sehingga seandainya kita mendengar itu rumah-rumah yang dekat ini, itu iri sebetulnya. Kenapa ini? Karena rumah ini yang didapat di dalamnya ada Maulid Nabi, ada baca Quran, ada tahlil, subhanallah. Maka rumah ini bercahaya yang luar biasa, sehingga malaikat-malaikat yang di langit sana melihat rumah ini yang bercahayanya seperti kita melihat ke langit bintang-bintang yang bercahaya. Maka rumah-rumah yang lain sebetulnya iri. Rumah saya ini kalau seandainya seperti itu, masya Allah. Kita doakan walaupun belum, tapi kena sinarnya rumah ini, insya Allah jadi berkah tetangga-tangganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan dengan acara ini juga ada yang mau berangkat tolabul ilmi, menuntut ilmu, yang katanya Bu Hajah Fatimah nanti katanya 2 tahun nggak pulang. Ya betul Bu? Betul. Nah itu kita doakan, karena orang yang menuntut ilmu itu masya Allah dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah. Ketika berangkat hantarkan malaikat, sehingga sayap-sayapnya malaikat itu dia rela untuk menaungi orang yang berangkat menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang memang sudah dicetak oleh Allah menjadi orang-orang yang berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu, bagaimana bisa punya ilmu kalau nggak menuntut dulu? Belajar dulu. Maka di pesantren harus sungguh-sungguh. Kesempatan tidak 2 kali, tapi sekali. Jangan sampai digunakan untuk santai-santai saja nanti yang mau berangkat ke pesantren. Gunakan waktu dengan sungguh-sungguh, menimba ilmu siang malam terus digali. Kenapa? Nanti pulang itu kita akan merasa bahagia dengan membawa ilmu. Kalau pulang dari pesantren kemudian nggak bawa apa-apa, orang tuanya juga rugi, ya. Yang menuntut ilmu juga rugi. Kenapa? Biayanya besar, waktunya dibuang-buang, tapi pulang tidak membawa ilmu. Itu jangan sampai. Kenapa? Kesempatan yang luar biasa gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pulang membawa ilmu. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada keluarga, tetangga, saudara, untuk sama-sama diajak masuk surga dengan ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada. Saya pikir tadi saya ngasih tausiah itu Ustaz jam 11 nanti Ustaz datang langsung tausiah. Jam 11 baru mulai ya. Nah enggak apa-apa, yang penting keberkahan itu sudah ada sekali. Bapak sekalian, ibu-ibu, ini penting silaturahim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang mukmin itu bersaudara.
Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Disuruh perbaiki. Saudara itu Pak, kalau jauh didoakan. Kalau dekat dikunjungi. Kalau ketemu apa Pak? Kalau udah ketemu ini, kalau ketemu ini saling menasihati tentang kehidupan di dunia yang sementara, di akhirat yang kekal selamanya. Itu 3 dipegang. Saudara kalau di Madura sana tiap hari doakan karena jauh. Kalau ketemu, kalau misalnya dekat, dikunjungi silaturahim ke rumah sana, rumah sini karena dekat. Tapi kalau udah ketemu seperti ini, saling memberikan nasihat untuk apa? Keselamatan kita hidup yang di dunia sementara, di akhirat kekal lamanya. Kalau saling menasehati, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Bapak Ibu, terus. Ustaz, terus. Satu hadis lagi yang penting. Hadis yang saya sampaikan ini kita semuanya akan bisa mengamalkannya. Insya Allah kalau bisa itu akan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezekinya, masya Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dosa manusia ini ada 3 macam. Dosa hubungan dengan Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Dosa dengan sesama manusia, kita halal bihalal. Kemudian dosa kita kepada orang tuanya, kita juga harus mohon ridhonya. Tapi yang susah adalah kepada sesama manusia. Kalau orang tua sih insya Allah, walaupun bagaimana orang tua kita misalnya pernah menyakiti, orang tua tetap memaafkan. Tetapi kalau sesama manusia ini berat, maka pentingnya kita halalkan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yushattalahu fi rizqihi wa an yusalahu fi atharihi falyasil rahimah." Kalau kamu ingin rezekinya diluaskan, ingin gak Pak Bu rezeki yang banyak? Semua ingin. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya silaturahim. Masya Allah, ya silaturahim. Jadi itu meluaskan rezeki, memanjangkan umur, lebih-lebih kepada kedua orang tua. Nabi bersabda, "Man birra walidayhi tuba lahu." Barang siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, maka dia beruntung dan dipanjangkan umurnya. Orang yang ingin panjang umur itu kita berbakti kepada orang tua, maka umurnya dipanjangkan Allah, rezekinya diberkahi, usahanya ditambah lagi, insya Allah untuk bekal ke akhirat. Barangkali bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di dalam kita majlis yang ada di sini itu sudah komplit semuanya, sehingga insya Allah kita pulang dengan membawa rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbi. Barangkali saja yang saya sampaikan, mohon maaf. Subhanallah hamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah selanjutnya mungkin Bu Hadi untuk menyampaikan